Teruskanlah lawan kita. Pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapai. Oke guys, jumpa lagi di Ozan Squad. Total War atau perang habis-habisan masyarakat Surabaya memang membawa kekaguman tersendiri. Tidak hanya tentang Bung Tomo dan pekikan takbirnya atau kisah perobekan bendera di Hotel Yamato, tapi juga sederet prestasi serta kejadian luar biasa lainnya yang terjadi pada perang ini. Ya, selain dua aksi itu, ternyata dalam perang 10 November ini banyak kejadian lain yang juga tak kalah bikin bulu kuduk merinding. Berikut deretan fakta perang 10 November yang jarang kalian ketahui. Ketika arek-arek Surabaya berhasil bikin pasukan elit, Inggris nangis. Brigade 49 Divisi 5 adalah salah satu pasukan yang dibawa Inggris ke Surabaya pada pertempuran 10 November. Pasukan ini bukanlah yang biasa, melainkan level elit dengan kemampuan yang mematikan. Sejarah mencatat brigade inilah yang membuat Inggris unggul di banyak peperangan. Namun lucunya sang pasukan elit ini malah tak berdaya di Surabaya. Iya, ada sebuah cerita yang mengatakan jika Brigade 49 ini hampir benar-benar takluk oleh arek-arek Surabaya. Padahal dari banyak sisi pasukan elit ini menang telak, baik kemampuan tempur maupun persenjataan. Namun aksi-aksi hebat dan nekat pejuang kita membuat mereka tak tahan lagi. Dikatakan kalau brigade ini meraung-raung meminta tolong kepada pusat yang ada di Jakarta agar serangan terhadap mereka dihentikan. Inggris ternyata kehilangan dua jenderal besarnya. Seperti yang kita tahu, dalam peperangan 10 November, para pejuang Surabaya berhasil menewaskan salah satu jenderal besar Inggris yang bernama Malabi. Ini adalah prestasi besar yang bikin muka Inggris seperti diludahi. Kehilangan jenderal dalam sebuah peperangan adalah hal yang sangat memalukan. Selama ini yang kita tahu hanya Malabi, jenderal Inggris yang tewas. Namun ternyata ada satu lagi petinggi militer negara itu yang juga mati dalam peperangan ini. Namanya adalah Robert Guy Loder Simons. Kematian dua jenderal besar ini jadi bukti tak terbantahkan tentang kehebatan arek-arek Surabaya. Butuh usaha mati-matian bagi sekutu untuk menguasai Surabaya. Sebagai pemenang Perang Dunia II adalah hal yang sangat remeh dan mudah untuk menguasai sebuah kota kecil. Tinggal turunkan beberapa tentara pasti sudah beres. Memang mungkin akan seperti itu, tapi lain hal kalau kota yang dimaksud adalah kota Surabaya. Butuh lebih dari usaha untuk bisa menaklukkan kota ini. Percaya atau tidak, bagi sekutu yang hebat dan jumawa itu, mereka butuh 3 minggu untuk bisa menguasai kota Surabaya. Ini adalah waktu yang terlalu lama bagi pasukan sehebat mereka untuk menguasai sebuah kota kecil. Bahkan untuk bisa menaklukkan Surabaya, terlebih dulu sekutu harus kehilangan 2 jenderal dan juga 1 kompi pasukan elit. Mereka yang menangis ketakutan. Dari deretan fakta ini mungkin sudah bisa kita bayangkan kejadian di tanggal 10 November tahun 1945 itu. Di satu sisi sangat mencekam karena begitu dekat kematian, tapi di sisi lain malah membawa kesenangan tersendiri. Ya, berjuang demi bangsa dengan tanpa memandang perbedaan dan sanggup membuat musuh terkaget-kaget. Tentu hal ini sangat membanggakan dan menyenangkan bagi para pejuang. Mungkin saja ketika berperang mereka melakukan sambil mengembangkan senyum kebanggaan di pipi mereka. Demikian video dari kami, sederet fakta perang 10 November. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika kalian suka silahkan dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. See you.